Debat Pilkada Jakarta tahun 2024 terakhir akan digelar nanti malam. Dengan mengusung tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, kita akan pantau bagaimanakah persiapan. Kita sudah tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Halo, selamat siang Teddy. Teddy, bagaimanakah persiapan jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta dan bagaimanakah teknis pelaksanaan debat pada nanti malam, Teddy? Selamat siang Freddy, betul sekali kalau kita melihat dari urutan pelaksanaan debat Pilgub Jakarta 2024 ini dalam Pilkada Serentak tahun 2024, KPUD DKI Jakarta menyiapkan 3 agenda pelaksanaan debat bagi 3 paslon yang ada di DKI Jakarta ini. Kita tahu debat perdana sudah dilakukan pada 6 Oktober, kemudian debat kedua pada 27 Oktober, dan hari ini merupakan debat yang terakhir dalam pelaksanaan debat untuk Pilgub DKI Jakarta. Dilaksanakan hari ini di Hotel Sultan pada jam 7 malam nanti, dan topik yang akan diangkat, topik besarnya adalah perubahan iklim dan juga perkotaan. Tapi dari topik besar tadi, perkotaan dan perubahan iklim ini, ada 6 subtema yang akan juga dibahas. Salah satunya mengenai penanganan banjir, kemudian penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan. Juga 3 topik yang lainnya, yakni pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih untuk masyarakat Jakarta, dan yang terakhir juga kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Tadi kalau pertanyaan Anda apa saja persiapan secara teknis sejauh ini, karena ini merupakan debat yang terakhir, kalau saya lihat dari suasana yang ada di dalam ruang debat tadi, mereka masih tengah mempersiapkan baik dari sisi audio dan juga visual, baik juga penataan kursi-kursi. Ini kurang lebih penataannya memang aturannya sama dengan 2 debat sebelumnya. Kita tahu ada aturan dari pihak KPU yang wajib dipatuhi oleh para setiap paslon dan pendukungnya. Masing-masing paslon ini, dari 3 paslon ini, hanya berhak atau boleh membawa sebanyak 150 orang pendukung dan juga tim suksesnya, terbagi atas 70 orang pendukung dan juga 30 orang nanti tim sukses dari masing-masing paslon. Dan juga mungkin saya akan menceritakan sedikit, Freddy, kalau kita melihat pelaksanaan debat ketiga ini ada di tengah-tengah kota Jakarta. Saya akan melihatkan suasana tepat berada di depan Hotel Sultan ini. Kalau kita lihat areanya, ini berada di antara Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Untuk jam saat ini, kalau melihat suasana, arus lalu lintas masih terpantau lancar, baik yang mengarah dari arah Gatot Subroto menuju Slipi ataupun juga sebaliknya, dan juga di area Sudirman dan juga sekitaran Senayan ini masih terpantau lancar, Freddy. Cuman kalau juga membahas masalah timing atau waktu kepadatan kendaraan, mungkin saya berasumsi padatnya kendaraan para pendukung paslon dan juga panitia dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam acara ini akan mulai ramai pada menjelang sore hari ya. Jadi Anda yang akan beraktivitas melintasi jalan Gatot Subroto, Es Parman, dan juga ke kawasan Senayan, sebaiknya mencoba mencari tahu informasi update kondisi jalan melalui aplikasi penunjuk peta yang ada di pesawat telepon atau seluler Anda. Anda bisa memantaunya agar Anda tidak terjebak dalam suasana kemacetan yang berada di sekitar lokasi acara yang berada di Hotel Sultan ini. Tadi juga saya tambahkan bahwa kalau mengenai konsep dari pelaksanaan debat ketiga ini, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Seperti tadi yang saya sampaikan, Freddy, bahwa aturannya setiap paslon hanya boleh membawa 150 orang, 70 orang pendukung dan 30 orang ini dari tim sukses masing-masing. Tapi yang perlu diingat adalah ada konsep baru yang ditambahkan oleh pihak KPUD Jakarta, di mana dalam sesi nanti pelaksanaan debat ada satu sesi, yaitu sesi warga bicara, di mana nanti ada video singkat yang dimunculkan untuk dijawab oleh masing-masing paslon, baik untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, akan mendengarkan pertanyaan langsung dari warga yang sudah diseleksi juga oleh tim panelis 7 orang nanti, dan juga sudah diseleksi oleh tim KPU DKI Jakarta. Video singkat dari warga masyarakat Jakarta yang bertanya kepada
para kandidat calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Sedikit saya ingatkan buat warga Jakarta, Anda punya berKTP di Jakarta dan punya hak pilih untuk menyalurkan hak suara pada Rabu 27 November 2024. Jangan lupa, Jakarta 5 tahun ke depan ini akan seperti apa? Tentunya melalui suara Anda pilih masing-masing dari 3 kandidat ini yang menurut Anda, menurut warga Jakarta ini paling tepat untuk memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Ini momennya Anda menentukan. Malam nanti jangan lupa Anda bisa menyaksikan melalui layar CNN Indonesia. Freddy. Baik Teddy, kita nantikan kejutan-kejutan dalam debat nanti malam dan apa saja argumentasi yang akan ditelurkan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nanti malam. Terima kasih untuk laporan Anda, Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas. Debat ketiga Pilkada Jakarta akan berlangsung pada Minggu malam. Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta mengaku telah mempersiapkan diri menjalani debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 tersebut. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku siap untuk menghadapi debat ketiga Pilkada Jakarta. Di sela-sela acara sapa warga dan bahan pokok murah di kawasan Kampung Salo, Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu siang, Ridwan Kamil menyebut sudah melakukan latihan menghadapi debat terakhir Pilkada Jakarta 2024. Bahkan rencananya RK akan melakukan simulasi sebelum debat berlangsung. Kami akan menyampaikan pengalaman-pengalaman ya, menata kota di luar negeri, menata kota di Bandung, di daerah, di mana-mana, sehingga pengalaman itu mudah-mudahan tidak muluk-muluk, tapi juga realistis dan bisa dieksekusi. Itu tawaran pasangan Ridho, makanya perbedaan kami dengan yang lain, ada pengalaman yang ingin kami tawarkan, termasuk tadi dalam hal merespon tata kota selama 5 tahun ke depan. Ya, nanti mereka juga bisa inflasi. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Kunwardana mengaku telah melakukan berbagai kesiapan untuk menghadapi debat ketiga Pilkada Jakarta. Selain telah membahas materi-materi mengenai tema debat seperti perkotaan dan perubahan iklim, pihaknya juga mengaku telah menampung beragam aspirasi dengan melakukan berbagai diskusi serta pertemuan bersama masyarakat Jakarta. Jadi kita masuk ke silent majority, suara rakyat, kita masuk ke undecided voters ya, yang jumlahnya masih tinggi. Jadi waktu yang tersisa ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mentargetkan mereka. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menargetkan silent majority-nya itu gimana? Ini salah satunya dengan ini. Nah, kami berterima kasih kami diundang ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa memberikan ide dan gagasan yang baik ya. Ya khususnya kalangan-kalangan rasional, kalangan-kalangan yang kritis ya. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi persyaratan sehingga mereka mau memilih kami. Sementara calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung akan memberikan gagasan rasional dalam debat ketiga bertema lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Menurut Pramono, memberikan program yang rasional jauh lebih mudah untuk diterapkan, alih-alih menjual janji ataupun berimajinasi dengan situasi yang dianggap belum relevan di Jakarta. Di urusan debat, baik tata kota atau lingkungan, urusannya bukan unggul nggak unggul. Apakah program itu bisa diwujudkan atau tidak dalam waktu periode 5 tahun? Kalau saya ingin rasional bahwa semua besok yang akan saya tawarkan, saya sampaikan itu betul-betul program yang bisa dieksekusi selama 5 tahun. Jadi saya tidak menghayal. Debat ketiga atau debat terakhir Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Tim Liputan CNN Indonesia.